عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين سبحان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Masya Allah, tabarakallah, ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai. Ada yang baru pulang umroh, Masya Allah. Masya Allah. Tunggu dulu. Apa? Saya umroh sekaligus syuting Islam Itu Indah. Masya Allah. Jadi nanti jamaah Islam Itu Indah saksikan tayangan Islam Itu Indah spesial Mekah, Madinah, dan Thaif. Masya Allah, pasti akan seru banget, bermanfaat banget ya. Tapi sebelum kita sampai di tayangan Islam Itu Indah yang ada di Mekah, Madinah, dan Thaif itu, kita akan bahas dulu di sini di Indonesia tayangannya hari ini. Cemburu ya. Baguslah, cemburu akan kebaikan bagus, berarti akan berangkat ya. Amin. Pagi hari ini jamaah Kan ada jodohnya. Oh iya, makanya kita akan bahas mengenai jodoh. Jodoh dong, karena gini, kalau bahas mengenai jodoh itu sesuatu yang menarik. Ada yang sudah berhubungan serius, lama mau nikah ternyata kandas. Ada yang baru memulai tiba-tiba langsung menikah dan ngerasa ini jodoh saya nih. Kok bisa? Kok nggak disangka-sangka ya? Kok bisa sosok Sony akan berjodoh sama Fairuz? Oh, Masya Allah, kenapa ya? Di mana ketemunya? Nah, nanti akan aku bahas dan akan aku bahas juga pagi hari ini. Tema kita adalah jodoh yang tak disangka-sangka. Masya Allah, seperti apa sih jodoh yang tak disangka-sangka? Sebelumnya ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Ini berawal dari aplikasi mencari jodoh nih sama Maulana. Aplikasi mencari jodoh? Iya, berakhir di pelaminan. Aplikasinya apa sih namanya? Nanti dulu kita lihat dulu tayangannya. Silakan. Mau tak? Aplikasinya apa sih? Sayang tadi nggak ada ya. Jangan mau kalah ya sama Maulana ya. Itu ustazah. Ustazah di Lombok. Lewat aplikasi menikah sama Masya Allah. bule. Nah, diislamkan lagi, Masya Allah. Lagi. Tapi aku mau bahas, tapi nggak kayak gini kasusnya. Ada lagi yang pakai aplikasi, nemu orang luar juga nih, Habib Abdullah nih. Tujuannya menikah dengan orang luar kan sebenarnya kita kan kalau di sini kan harus sekufu ya sebutannya ya. Tapi ada yang tujuannya nikah sama orang luar untuk memperbaiki keturunan. Berarti dia berjodoh sama orang sengaja supaya memperbaiki keturunan. Masa kok begitu? Habib Abdullah. Mohon penjelasannya Habib. Bang Sony, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini Masya Allah, pagi hari ini kita mau mengawali daripada pelajaran yang teramat luar biasa. Pelajaran mengenai jodoh. Jodoh ini adalah salah satu rahasia Allah yang nggak disangka-sangka. Tiba-tiba Masya Allah kayak tadi ustazah di Lombok dapat seorang bule dari negeri luar, Masya Allah. Nah, ini salah satu keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kita sendiri nggak tahu siapa jodoh kita dan bagaimana sih hukumnya kafaah. Kufu itu berasal dari kata kafaah. Kafaah ini yang berarti musawatu halir rijal lin nisa.
bagaimana perseteruan ataupun persamaan daripada keadaan laki-laki terhadap perempuan. Maka di dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i yang berhak mengiktibarkan ataupun menjadikan daripada komitmen kafaah itu adalah wali dan juga perempuannya. Jadi bukan seorang laki-lakinya yang minta persamaan, tapi seorang perempuan dan juga walinya. Makanya ini hukum kafaah ini sangat luar biasa dan sangat luas. Beberapa ulama mengkondisikan ada kafaah namanya kafaah fi hurriyah. Bagaimana kafaah itu terkait kemerdekaan. Kalau dulu kan ada zaman perbudakan. Biar tahu nih orang tuanya dulu ada yang salah satunya budak atau tidak dan lain sebagainya, itu masuk dalam kafaah. Ada lagi kafaah fi hirfah, kafaah dalam sisi pekerjaan. Nah, ini kafaah dalam sisi pekerjaan ini bagaimana? Ada yang satu misalnya pekerjaannya pedagang dan satu lagi misalnya pekerjaannya pegawai negeri dan lain sebagainya. Mungkin ada kesetaraan juga di situ. Dan juga ada lagi misalnya kafaah fin nasab, bagaimana perkufuan di dalam nasab. Nah, ini sering terjadi di dalam suku dan adat dan berbagai macam daripada perseteruan daripada hukum-hukum adat dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kafaah yang dibahas dalam berbagai macam aspek kehidupan. Karena apa? Karena tujuannya adalah menyesuaikan daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, litaskunu ilaiha, agar mendapatkan daripada sakinah, rasa ketentraman di dalam rumah tangga. Maka perkawinan bukan hanya ditilik daripada kesahannya saja, juga ditilik daripada aspek sosialnya. Bagaimana hubungan sosial dan lain sebagainya. Nah, ini berbagai macam perbedaan pendapat mengenai masalah kafaah. Ada yang menyatakan kafaah itu adalah syarat fin nikah, salah satu syarat di dalam nikah. Ada juga yang menyatakan enggak, itu aja iktibar fin nikah. Bagaimana dia mengibrahkan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Maka bagi wali dan juga bagi seorang perempuan ini untuk menjatuhkan ataupun menggugurkan daripada kafaah tersebut. Ini perbedaan yang cukup pelik di antara para alim ulama. Ada juga yang mengiktibarkan kafaah fin nasab, sebagaimana para ulama Alawiyin dan lain sebagainya memegang teguh peranan tersebut, dan berbagai macam daripada perbedaan pendapat terkait kafaah. Yang penting kafaah ini adalah hal yang salah satu diorientasikan oleh para alim ulama untuk menjaga hubungan sosial. Karena kadang-kadang kan orang ada ketidakcocokan. Oh, satunya misalnya orang pedagang ataupun dan lain sebagainya memiliki pekerjaan yang biasa, harus menikah dengan misalnya anak miliarder. Anak miliarder ini kebutuhannya Masya Allah naik harus gini-gini dan lain sebagainya. Wah, kata. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan yang menikah mudah-mudahan tadi Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi tetap harus ada kecocokan itu ya. Jadi Iya, sekupu itu supaya sakinah ya. Betul. Kalau untuk memperbaiki Intinya adalah itu loh yang niatnya aku biar keturunan aku keren banget. Sebenarnya Indo boleh-boleh gimana aja, gitu. boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Selama itu tidak menjatuhkan terhadap satu sisi yang lainnya. Kadang-kadang kan kita ibaratnya menganggap diri kita ini jelek, padahal orang lain menganggap diri kita ini. Masya Yang Allah ya. tak boleh itu kalau ada yang saling menginahkan. Oh ya Allah, itulah penjelasannya ya jamaah yang ada di rumah ya. Tapi aku yakin jamaah kalau bicara mengenai jodoh nyarinya di aplikasi online masih belum puas lagi. Karena ada juga jamaah yang pasti gini nih, Ustaz Syam, dia nyari jodoh di aplikasi online, ketika udah ketemu kayak udah klop, tapi dia nggak yakin nih, takut nih PHP nih aplikasi online nih gitu. Itu hukumnya apa sih kalau seperti itu? Apakah itu termasuk belum jodoh atau harus bagaimana Ustaz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guru Alhamdulillah, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi ada banyak media yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi manusia. Itu hanya medianya saja. Misalnya seperti ke masjid, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutarakan bahwa orang yang berjalan ke masjid, pahalanya langkah kaki kanannya mendapat pahala, diangkat derajatnya, kaki kirinya diampuni dosanya. Tapi gimana kalau orang naik sepeda, naik motor gitu dengan naik mobil, sama seperti ini. Mencari daripada jodoh, ternyata kalau zaman dahulu mungkin diperkenalkan oleh orang tuanya. Kalau zaman dahulu mungkin tidak sempat melihat langsung, subhanallah.
Kalau sekarang mungkin pernah melihat sekali dua kali, subhanallah, di sekolah atau di mana gitu. Atau sekarang yang lebih modern lagi, tidak pernah bertemu secara langsung namun melalui media aplikasi, subhanallah. Itu hanya sarana saja, dan memang Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi untuk masalah teknologi ini. Hukum Islam juga tidak membatasi masalah teknologi ini. Namun subhanallah, semuanya mesti mengikuti syariat Islam. Apa syariat yang diajarkan kepada kita dalam hal memilih jodoh ini? Karena khawatir nanti khawatirnya PHP aja nggak jodoh. Makanya dalam Islam diajarkan istikharah wal istisyarah. Istikharah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salatnya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka minta tolong dengan sholat 2 rakaat. Lalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk diantara istikharah. Namun yang tidak kalah penting daripada istikharah ini adanya istisyarah. Istisyarah yakni bermusyawarah. Ternyata dari menurut ahli, wah itu mah aplikasi penipuan. Subhanallah. Kamu jangan percaya kalau dari situ. Udah banyak kok yang kena tipu dari situ. Tapi saya waktu istikharah saya udah lihat nih, saya mimpi dengan ketemu dengan orang yang saya lihat di aplikasi gitu. Lalu kata orang yang di sampingnya, tempat dia bermusyawarah, orang yang bijaksana, orang yang tahu ilmunya mengatakan, jangan deh, pokoknya orang yang kenal di situ itu rata-rata ditipu. Ada yang setelah dia ketemu langsung dihipnotis, setelah ketemunya diambil duitnya, disuruh transfer sekian, subhanallah. Maka keraguan ini bisa saja ada. Namanya juga orang belum kenal, namanya juga baru mau melanjutkan perjalanan kepada ibadah yang terlama, yaitu pernikahan. Maka wajar sekali jikalau ada orang mempunyai keraguan. Tapi kalau udah yakin, maka keyakinan ini tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan. Apa yang membuatnya yakin? Ternyata ketika lihat di aplikasi, subhanallah, anak baik ini. Ternyata pas ketemu juga dengan keluarganya, masya Allah, ternyata keluarga baik-baik ini gitu. Ternyata subhanallah, kehidupannya juga di kehidupan nyata adalah kehidupan yang baik. Di antara daripada apa yang dia tuliskan di aplikasi tidak ada kebohongan di dalamnya. Maka bismillah, tidak ada larangan untuk yakni melangsungkan pernikahan meskipun pertemuannya daripada aplikasi. Saya pun ketemu sama Jihan pertama kali lihatnya di sosial media. Iya, Masya Allah. Berarti Berarti jodoh tuh bisa dibilang kayak hilal juga ya? Kadang udah kelihatan tapi masih harus diperdebatkan gitu. Oh iya dong, banyak yang harus bermusyawarah. Iya, makanya tujuan terakhirnya karena minta sama Allah itu juga. Karena Usaha ibadah juga. terlama. Betul juga. Tapi kita kan bahas masalah jodoh yang nggak disangka-sangka nih, Ustaz Maulana. Udah dapet jodohnya, tuh tapi dikenalin sama orang kayak tanpa usaha. Apakah itu termasuk jodoh yang nggak disangka-sangka? Jadi kayak nggak ada usaha. Sebenarnya kalau kita nyari jodoh harus ada usahanya kan? Oh iya. Tapi ya, ternyata ada yang dijodohkan. Dijodohkan kayak gampang banget jalannya. Apakah itu termasuk jodoh yang tak disangka-sangka, Ustaz Maulana? Oke, baik. Makasih banyak Mas Sony yang luar biasa, pakar jodoh. Pakar jodoh. Ya Allah. Izin Habib Abdullah dan Ustaz Syam, masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini 9 Sya'ban. Masya Allah. 9 Sya'ban 1444 Hijriah. Insya Allah Selasa depan malam Rabu, insya Allah kita akan menanti malam nisfu Sya'ban. Masya Allah. Kenapa saya bahas nisfu Sya'ban? Karena jodoh itu, betul kata Mas Sony tadi berkata begini, gimana nih dengan ada orang dalam hal ini tidak berusaha tapi jodohnya dijodohkan. Apakah ini termasuk jodoh yang tak disangka-sangka? Jawabannya, ketahuilah rezeki, jodoh, ajal itu sudah diatur oleh Allah. Bahkan jodoh itu sendiri ketika anak dalam kandungan 4 bulan sudah ditiupkan roh bersamaan dengan rezekinya, usianya, jodohnya, baik buruknya sudah ditiupkan. Maka dari sinilah ada orang yang datang jodohnya dengan segera, ada yang jodohnya agak telat, mungkin menurut dia telat tapi itu yang terbaik untuknya. Ingat, menurut dia telat tapi bisa jadi itu yang terbaik untuknya. Kemudian yang ketiga, ada jodoh yang disimpankan.
sampai meninggalnya kayaknya dia tidak punya jodoh. Mohon maaf, Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada bumi, ada langit, ada siang, ada malam, dan semua berpasang-pasangan. Kemungkinan pasangannya nanti dia akhirat. Tapi ternyata ada orang lewat jalur dijodohkan. Dijodohkan. Ada yang berusaha mati-matian, tapi dia tidak tahu Rabbila tazarni fardan wa anta khairul warisin. Maka berikan ya pendamping keturunan yang terbaik. Yang terbaik. Dan justru itulah jalur jodohnya yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan adanya perjodohan. Aduh, tapi aku bingung nih. Kok Ustaz bingung? Maulana. Jadi karena tadi Ustaz Maulana bahas masalah perjodohan, aduh. Jadi Fas ini tuh dia punya sahabat. Sahabatnya itu perempuan. Jadi kayak udah deket sering main bareng. Ada yang bilang, nanti dia jodoh loh gedenya gitu. Aku jadi kepikiran gara-gara Ustaz Maulana ngomong jodoh. Gini. Ternyata ada solusinya. Kita tanya Mas Arman di sana. Yuk. Coba. Iya, Mas Arman gimana jodohnya? Lah ini caranya gimana nih, Bib? Kalau mereka berdua keluar, ya udah deh jamaah tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah.